Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, izinkan saya Nurun Nisa Anjani dengan nomor induk mahasiswa 2108034 dari kelas 3B Prodi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Komunikasi Farmasi dengan tema Mari bijak dalam menggunakan antibiotik. Check it out. Permisi, mohon maaf Kak, mau minta waktunya sebentar boleh? Saya izin untuk duduk dan izin untuk merekam Kak. Oke, sebelumnya saya ingin membagikan poster terlebih dahulu ya Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurun Nisa Anjani, mahasiswa D3 Farmasi dari Politeknik Harapan Bersama. Saya ingin berkenalan dulu nih dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Saya Mas Junaidi. Mas Junaidi. Kalau yang satunya Mas siapa? Anam. Mas Anam. Iya. Oke, baik ya, dengan Mas Junaidi dan Mas Anam ya. Kalau boleh tahu ini Mas Junaidi udah kuliah atau masih sekolah atau udah kerja ya? Saya masih SMA kan. Masih SMA. Iya. Kelas berapa Kak kalau boleh tahu? Ya, kelas 11. Kelas 11. Kalau kakaknya? Kenapa? Sekolah. Sekolah ya Kak. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai obat antibiotik Kak. Kemudian saya juga ingin mengajak kakak-kakak sekalian untuk bijak dalam menggunakan antibiotik. Nah, saya ingin bertanya nih, sebelumnya apakah kakak tahu apa itu antibiotik atau kakak sudah pernah mengonsumsinya? Saya belum tahu apa itu antibiotik. Belum tahu. Kurang paham soal antibiotik Kak. Kurang paham ya Kak. Jadi mungkin kakak pernah nih waktu berobat, terus kemudian diresepkan obat oleh dokter itu obatnya harus diminum secara habis. Pernah nggak nih kak? Kakak? Pernah. Pernah ya kak? Kalau kakaknya? Pernah Kak, pas diare. Pas waktu kakak diare ya punya kak? diare. Nah ya, jadi betul kak itu kak. Jadi obat antibiotik itu digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri kak. Contohnya seperti tadi, diare, disentri, TBC, dan lain sebagainya ya kak. Tapi antibiotik ini tidak bisa digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus kak. Tahu nggak ini kak, infeksi yang disebabkan oleh virus itu apa aja? Nah, kurang tahu Kak. Kurang tahu nih kak. Nah, kalau infeksi yang disebabkan oleh virus itu seperti flu kak, flu, demam, batuk, kakaknya pasti pernah ya kak. Nah, kalau itu bisa nih kak beli obat secara langsung di apotik. Kemudian tujuan saya di sini memberikan informasi mengenai obat antibiotik itu karena saya melihat akhir-akhir ini banyak obat antibiotik di masyarakat yang digunakan secara tidak tepat kak. Contohnya itu seperti banyak nih masyarakat yang membeli obat antibiotik secara sembarangan atau digunakan tanpa adanya resep dokter kak. Nah, apakah ada kakak yang ingin tanyakan? Kenapa nggak boleh dibeli buat sembarangan sih Kak? Oh, antibiotik kenapa nggak boleh dibeli secara sembarangan ya kak, atau tanpa resep dokter? Jadi kalau membeli antibiotik secara sembarangan atau tanpa adanya resep dokter itu nanti bisa terjadinya salah penggunaan atau tidak tepat menggunakan waktu dalam pengobatan antibiotik kak, sehingga nanti dapat terjadinya resistensi antibiotik. Nah, kakaknya di sini tahu nggak apa itu resistensi antibiotik? Saya nggak tahu Kak. Belum tahu ya kalau Yuk, kakaknya? aku juga nggak tahu Kak. Oke, sini saya akan menjelaskan. Jadi ya, resistensi antibiotik itu apa sih? Nah, resistensi antibiotik itu ketika kita meminum obat antibiotik yang kita konsumsi itu sudah tidak menimbulkan efek sama sekali kak, seperti tidak bisa membuat kondisi menjadi jauh lebih baik. Nah, seperti resistensi antibiotik itu bisa diartikan seperti bakteri itu sudah kebal terhadap antibiotik yang kita minum. Salah dalam penggunaan antibiotik itu dapat menyebabkan tadi terjadinya resistensi antibiotik. Terus gimana sih kak cara menggunakan antibiotik yang benar? Nah, saya akan menjelaskan nih gimana cara menggunakan antibiotik secara tepat dan benar ya kak. Yang pertama nih seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan obat antibiotik harus dengan menggunakan petunjuk dan saran dari dokter. Seperti kakaknya tadi, ketika kakak sakit diare, kemudian kan diberikan obat antibiotik oleh dokter ya kak. Nah, itu sudah benar kak.
Jangan kakak langsung membeli sembarangan obat karena kakak terkena penyakit tersebut ya kak. Jadi sebelum kita membeli obat, kita kenali dulu nih kita mengalami penyakit apa, penyakit yang disebabkan infeksi karena virus atau mengalami penyakit yang disebabkan karena bakteri. Kemudian yang kedua, ikuti aturan minum atau ikuti aturan pakai kak. Nah, contohnya nih seperti intervalnya kakak dikasih obat antibiotik oleh dokter diminum 3 kali sehari. Nah itu diminum itu setiap 8 jam sekali kak. Kalau Oke. misalkan diminum 5 menit sekali itu gimana kan nanti timbulnya? Kalau diminum 5 menit sekali itu bisa terjadi overdosis dong kak. Kalau kakaknya minum 5 menit diminum obat, 5 menit minum obat, nanti bisa overdosis kak. Jadi intervalnya untuk yang 3 kali sehari itu diminum selama 8 jam sekali kak. Nah tapi kalau yang kan pasti ada tuh yang diminum 2 kali sehari. Nah itu diminum setiap 12 jam sekali. Nah, kemudian yang ketiga itu ketika kita minum obat kita harus menggunakan air. Kakaknya pernah nggak nih di sini minum obat menggunakan teh, kopi atau susu? Alhamdulillah saya belum pernah. Belum pernah ya kak. Ya pernah kak minum obat tapi sama susu itu gimana kak? Susu. Iya. Nah, ketika kita minum obat menggunakan susu, kalsium yang ada pada susu itu dapat mempengaruhi penyerapan antibiotik dalam tubuh kak, sehingga pengobatan antibiotik itu tidak berjalan secara maksimal kak. Jadi kita hindari ya minum obat menggunakan tadi teh, kopi atau susu. Sebaiknya kita minum obat menggunakan air putih ya kak. Kemudian yang terakhir nih, ketika kita minum antibiotik harus dihabiskan sesuai petunjuk dari dokter kak. Nah saya ingin bertanya nih kak, waktu tadi kakak sakit diare ya kak, waktu kakak dikasih obat diare, obat antibiotik dari dokter, waktu kakak sakit diare itu kakak dihabiskan atau berhenti meminum kak ketika kakak sudah merasa jauh lebih baik? Kalau berhenti ya, kalau udah baik nggak pernah minum lagi nggak pernah pakai obat lagi. Oh jadi kakak waktu kondisinya udah sembuh gitu, kakak berhenti untuk meminum obat itu ya kak. Nah, jadi di sini itu penggunaan yang salah ya kak. Sebenarnya kan dokter sudah bilang ya kak tadi obat itu harus dihabiskan. Nah jadi pengobatan antibiotik yang berhenti sebelum sesi pengobatan itu selesai itu akan menimbulkan bakteri itu belum hilang secara tuntas kak, sehingga sewaktu-waktu itu bisa kambuh kembali. Nah akibatnya bakteri itu akan terus hidup dan berkembang biak di dalam tubuh kakak. Nah itu dapat berbahaya loh kak, seperti tubuh kakak nanti penyakit yang kakak alami itu nanti jadi lebih parah dan lebih susah untuk disembuhkan kak. Jadi nanti kalau kakak mendapatkan obat antibiotik dihabiskan ya kak ya. Sekiranya sekian yang bisa saya berikan informasi mengenai obat antibiotik. Saya di sini juga ingin mengajak ya agar kita sama-sama untuk mengingatkan kepada keluarga, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita ketika kita tahu mereka sedang sakit terus mereka mengonsumsi obat antibiotik, kita senantiasa mengingatkan agar mereka menghabiskan obat antibiotik itu supaya tidak terjadi resistensi antibiotik karena nanti bahaya ya kak. Nah sekian yang dapat saya sampaikan ya kak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena saya sudah mengganggu waktu kakak, waktu santai kakak. Oke, terima kasih kak. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi video mengenai bijak dalam menggunakan obat antibiotik. Mari kita bersama-sama untuk bijak dalam menggunakan obat antibiotik sesuai anjuran dan resep dari dokter. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.